Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Dinra Bagaskar Roberto. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok ini. Kelompok kami beranggotakan Silvi Dwi Ramawati dengan NIM 20071011130, Dilan Kinyawa Safiro Katemba dengan NIM 2007101011316, Lintang Saskia Salsabella dengan NIM 2007101011222, lalu Muhammad Fieri Ramadhani dengan NIM 2007101011254. Lalu saya sendiri Stefanus Dindra Bagaskar Roberto dengan NIM 20071011118. Sepia Tri Kusuma dengan NIM 2007101011102. Nabila Septiani Arfiani dengan NIM 20071011106. Nur Azizah Ayu Darna Delia dengan NIM 2007101111358. Barik Zaman Al-Aflah dengan NIM 19071011427. Sinta Narulita dengan NIM 2007101111042. Baik, supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama, langsung saja kita mulai menjelaskan tentang peta konsep dari kasus perceraian berikut. Saya akan menjelaskan kronologi mengenai kasus perceraian yang dialami oleh Ibu Risa dan Bapak Johan. Kronologi kasusnya yaitu sebagai berikut. Terdapat pasangan suami istri yaitu Ibu Risa yang berusia 28 tahun dan Bapak Johan yang berusia 33 tahun. Pasangan tersebut memiliki satu orang anak laki-laki bernama Rehan yang berusia 4 tahun. Dalam kasus ini, sang istri menggugat sang suami ke pengadilan agama. Alasan sang istri mengajukan gugatan tersebut dikarenakan faktor ekonomi, gagal komunikasi sehingga mengakibatkan KDRT. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang dimaksud disebabkan Pak Johan yang terkena PHK dari pekerjaannya dikarenakan pandemi COVID-19. Hal ini membuat perekonomian keluarga Pak Johan tidak stabil dan menurun. Karena di PHK tersebut membuat Pak Johan mudah melamun memikirkan pekerjaan. Sedangkan di masa pandemi seperti ini akan sulit bagi Pak Johan untuk memperoleh pekerjaan. Hal itu membuat Pak Johan dan Ibu Risa mudah berselisih dikarenakan kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi. Karena mudah berselisih dan terjadi pertengkaran di antara keduanya, membuat komunikasi di antara Pak Johan dan Ibu Risa kurang baik. Pak Johan merasa bahwa Ibu Risa tidak memahami keadaan Pak Johan dengan terus meminta uang bulanan. Karenanya, Pak Johan yang mudah marah melakukan KDRT kepada Ibu Risa. Akibatnya, Ibu Risa mengajukan gugatan atas permasalahannya tersebut ke pengadilan agama. Dalam hal ini, terjadi krisis moral dan krisis akhlak. Karena kurangnya komunikasi di antara keduanya membuat mereka mudah salah paham dan berselisih. Akibatnya, Pak Johan yang mudah terpancing emosinya melakukan KDRT kepada Ibu Risa. Setelah kronologi tersebut, akhirnya Ibu Risa datang ke pengadilan agama untuk melakukan pendaftaran pada sidang perceraian Ibu Risa tersebut serta penjelasan tentang pendaftaran perkara dan pemanggilan sidang akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut ini. Pendaftaran perkara. Pihak berperkara atau Ibu Risa datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan. Kemudian, pihak berperkara atau Ibu Risa tersebut menghadap kepada petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah
distempeli materai dan cap pos, serta fotokopi KTP. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dimana dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan oleh Ibu Risa, serta menafsirkan panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Kemudian, pihak berperkara atau Ibu Risa membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang dimana besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar tersebut. Lalu, pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian, menyerahkan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas dan surat gugatan kepada Ibu Risa tersebut. Setelah 3 minggu kemudian, perkara yang sudah diatur di Pengadilan Agama oleh Ibu Risa tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti, yang dimana pemanggilan oleh jurusita kepada pihak penggugat yaitu Ibu Risa sendiri dan tergugat yaitu Bapak Johan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat yaitu Ibu Risa dan tergugat Bapak Johan seperti yang tersebut dalam surat gugatan. Agar lebih mudah dipahami terkait penjelasan hakim membuka sidang 1 dan sidang kelengkapan berkas terkait kasus perceraian dari Ibu Risa dan Bapak Johan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sidang akan dinyatakan dibuka oleh hakim. Setelah itu, para pihak tergugat dan penggugat diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Setelah memasuki ruang persidangan, hakim akan memeriksa kelengkapan berkas dari kedua pihak dan juga kelengkapan berkas perkara dari pihak penggugat, dalam hal ini Ibu Risa. Berkas yang harus dibawa oleh Ibu Risa berupa surat panggilan, surat gugatan, KTP dan fotokopiannya yang telah dimaterai dan dilegalisir, dan buku nikah dan fotokopiannya yang telah dimaterai dan dilegalisir oleh kantor pos. Apabila kedua belah pihak telah dinyatakan lengkap, maka akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi. Setelah 1 minggu kemudian, proses mediasi dalam kasus perceraian Ibu Risa diadakan, serta sidang yang dimana akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini. Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak dan diatur oleh mediator. Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Prosesnya pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak perkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang telah disediakan. Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui penetapan ketua majelis. Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai paling lama 40 hari.
Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada hakim majelis yang memeriksa perkara, dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Dalam proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasanya. Sidang akan dilanjut dengan agenda pembahasan gugatan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Selanjutnya, setelah agenda pembacaan gugatan dari penggugat dan pemberian jawaban oleh tergugat, maka akan dilanjutkan sidang replik yang akan saya jelaskan berikut ini. Satu minggu setelahnya akan diadakan sidang replik. Replik sendiri merupakan respon penggugat atas surat jawaban tergugat, dan tujuan dari diadakannya replik adalah untuk memberikan kesempatan kepada penggugat terkait dengan bantahan tergugat. Dan berikut replik dari perceraian kelompok kami. Untuk dan atas nama penggugat dalam hal ini mengajukan replik atas surat jawaban tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian penggugat. Dan yang kedua, bahwa penggugat tetap pada alasan gugatan penggugat dan menolak alasan dari tergugat yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Setelah sidang replik diadakan, saya akan lebih lanjut membahas mengenai sidang duplik sebagai berikut. Satu minggu kemudian, yaitu terdapat penyampaian duplik tergugat. Setelah penggugat, yaitu Ibu Risa tersebut menyampaikan repliknya, maka kemudian Bapak Johan selaku tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak Bapak Johan dengan Ibu Risa tersebut. Apabila dalam acara jawab-menjawab tersebut sudah dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak dapat disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian. Supaya lebih jelas lagi tentang penjelasan pendaftaran perkara perceraian dan pemanggilan sidang Ibu Risa dan Bapak Johan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh teman saya ada 10 tahapan penanganan persidangan. Jadi perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Nah, di sini ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu upaya perdamaian, yang kedua pembacaan surat gugatan untuk penggugat, yang ketiga jawaban tergugat, yang keempat replik penggugat, yang kelima duplik penggugat, yang keenam pembuktian, yang ketujuh kesimpulan para pihak, yang kedelapan musyawarah majelis hakim, dan yang terakhir adalah putusan hakim.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan para pihak. Jadi pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Jadi di sini Ibu Risa dan Bapak Johan diberikan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat masing-masing sebagai bahan putusan yang akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 sebagai bahan putusan yang akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang akan dijelaskan oleh teman saya di tahapan berikut. Satu minggu setelahnya yaitu sidang putusan. Namun sebelum sidang putusan berlangsung sesuai dengan jadwal sidang, hakim dalam hal ini terlebih dahulu melakukan musyawarah yang biasa disebut dengan musyawarah majelis hakim yang memiliki sifat rahasia. Di dalam musyawarah majelis hakim, dalam hal ini hakim berhak menyampaikan pertimbangan maupun pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi jika ditemui suatu perbedaan, maka akan diambil suara terbanyak. Selanjutnya, jika dilihat dari kronologi penyebab yang menyebabkan penggugat dalam hal ini istri yang bernama Risa yang berumur 28 tahun menggugat suaminya yang bernama Johan yang berumur 33 tahun karena faktor ekonomi dan gagal komunikasi sehingga menyebabkan KDRT. Dalam hal ini, sesuai pasal yang ada dan dilihat dari bukti saksi yang ada dan hasil putusan sidang terdahulu serta pertimbangan majelis hakim, maka dalam hal ini hakim menerima serta mengabulkan permohonan penggugat. Sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Terkait hak asuh anak dari perkawinan antar penggugat dan tergugat, dalam hal ini tetap berada dalam pengawasan, pengasuhan serta perawatan penggugat karena mengingat anak masih kecil dan apabila berada di dalam tangan tergugat dikhawatirkan tidak baik karena dalam hal ini tergugat sulit untuk mengontrol emosi sehingga dapat menyebabkan KDRT. Akan tetapi kewajiban dari tergugat selaku orang tua tetap dilaksanakan, yaitu memberi nafkah anaknya tersebut sampai dewasa. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut atau terbilang di dalam undang-undang. Perceraian tidak hanya berupa kesedihan, namun dampak dari perceraian juga memunculkan emosi negatif seperti kesedihan, rasa cemas, kekhawatiran, dan merasa tak mampu bertahan hidup. Semua perasaan ini bisa memberikan stres terhadap tubuh baik juga anggota dari keluarga. Ibu Risa dan Bapak Johan telah melakukan perceraian dan perceraian yang terjadi akan sangat berdampak bagi hubungan keluarganya. Berikut adalah penjelasan dari dampak-dampak dari perceraian. Adalah anak menjadi korban. Dapat dikatakan anak menjadi korban perceraian karena pada saat perceraian berlangsung, pasangan suami dan istri akan bertengkar dan beradu mulut, sehingga anak dijadikan tempat pelampiasannya untuk marah. Dan karena hal tersebut, maka dapat mempengaruhi psikologis seorang anak. Anak akan merasa bahwa dirinya selalu salah, dan anak juga akan kehilangan keinginan
untuk melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Ia juga akan mudah terpengaruh hal negatif karena dengan keadaan dia tidak mau melakukan interaksi sosial, maka lingkungan negatif yang mudah mempengaruhi dia. Maka dari itu, karena lingkungannya sudah negatif, prestasi akademik anak akan menurun. Dampak kedua adalah perebutan hak asuh anak. Karena pasangan suami istri sudah bercerai, maka mereka akan egois satu sama yang lain demi memperebutkan hak asuh anak. Demikian, hal tersebut akan berpengaruh kepada mentalitas anak. Ia akan bingung harus memilih ikut kepada siapa. Karena anak tersebut sudah merasa tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Anak akan merasa seakan dunia, kehidupannya sudah hancur lebur. Sekian penjelasan dampak perceraian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.